Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Channel, second channel ya. Yang tentu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu pertanyaan yang perlu dijawab ya, dan sangat perlu dijabarkan panjang ya. Tapi saya akan mencoba mengumpulkan penjelasan sedetail-detailnya dalam waktu yang saya sudah atur ya, supaya Anda bisa memahami dari pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau memang ada orang sakti, kenapa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Dan kenapa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka ketika perang Uhud ya, setelah perang Badar yang kurang lebih selama 1 tahun perang itu dalam 7 Syawal 3 Hijriah ya, yang nanti kita akan jelaskan ya kenapa kok tidak digunakan kesaktiannya ketika dijajah ya, ataukah kenapa Nabi yang paling mulia saja terluka ketika berperang. Masa sih ada orang sakti gitu ya? Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab, dan saya akan mencoba memberikan Anda pemahaman tentang hal itu. Tentunya segala sesuatu tentang kesaktian ataukah mukjizat ataukah karomah para wali ataukah mukjizat para nabi itu adalah milik Allah ya, kehendak Allah, punyanya sang tauhid ataukah Sang Maha Tunggal di alam semesta ini. Jadi itu adalah hak maunya Tuhan, kehendak Tuhan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan kalau Anda membahas tentang realitas dan metafisik atau gaib, itu akan susah bertemu. Ini orang yang bertanya seperti ini mencari realitas dengan gaib, mencoba digabungkan. Itu susah akan ditemukan kalau dua sisi rasionalis dan gaib, tapi saya akan mencoba menjabarkannya. Nah, kalau Anda seorang rasionalis atau Anda menggunakan akal Anda, kok kalau memang ada orang sakti kok masih dijajah ya? Kok Rasulullah itu terluka? Nah, Anda tidak pernah tahu ya kisah mendalamnya di dalam hal-hal tersebut. Contoh, di dalam kita dijajah, kita merdeka ya, itu terkenal dengan hanya menggunakan bambu runcing melawan senjata ya. Bambu runcing versus senjata, kalau secara logika tidak mungkin menang yang pakai bambu runcing, karena bambu hanya bisa melukai ataukah membunuh dari jarak dekat saja. Kalau senjata Anda bisa membunuh dari jarak jauh ya. Itu secara logis saja sudah dipatahkan ya. Meskipun ada teknik-teknik berperang di sana, tapi Anda sudah dengar sendiri kemerdekaan kita itu selalu diberikan simbol-simbol dengan bambu ya. Itu artinya
ada sesuatu yang aneh di sana. Dalam peperangan Uhud itu kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara, ya, 3.000 tentara melawan Islam, ya, itu 700 tentara, ya, 700 tentara. Bayangkan 3.000 versus 700. Di dalam perang Uhud itu Rasulullah sempat memenangkan peperangan, ya. Itu Anda bisa lihat di sumber-sumber yang saya tampilkan. Tapi karena ketika menang, semua bala tentara dari Muslim sudah dikomando oleh Rasulullah, dipimpin langsung oleh Rasulullah, supaya jangan langsung mengumpulkan harta rampasan, ya. Tapi para tentara ini tidak mendengarkan Rasulullah, sehingga tentara Abu Sufyan yang dari kafir Quraisy memanah, ya, dalam kisahnya, sehingga kekalahan itu terjadi karena para tentara tidak mendengarkan komando dari Rasulullah. Jadi tidak mentaati Rasulullah, sehingga dalam perang Uhud yang terjadi hampir setahun itu posisi Muslim adalah kalah. Karena apa? Karena tidak mendengar komando Rasulullah. Bayangkan, ya, 3.000 versus 700. Apakah logika Anda masuk di sana? 3.000 versus 700, ya. Tapi itu sempat menang, tapi karena tidak mentaati Rasulullah sehingga di peperangan itu kalah, ya. Sehingga Rasulullah pun terluka, ya. Kenapa Rasulullah terluka? Karena Rasulullah menunjukkan dirinya sebagai manusia seperti biasanya, manusia yang merupakan seonggok daging dan makhluk seperti manusia biasanya, ya. Nah, karena itu merupakan sejarah yang akan menginspirasi ke semua umat Muslim selanjutnya, ya. Nah, apakah Rasulullah ini tidak memiliki mujizat? Mujizat itu bahasa Allah memberikan kesaktian kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau di bahasa simpelnya adalah kesaktian. Tentunya Allah memberikan Muhammad mujizat, diantaranya membelah bulan, ya. Diantaranya Al-Quran. Al-Quran itu isinya banyak menerawang dan membuktikan takdir jauh ribuan tahun ke depan dari saat Nabi Muhammad tersebut, ya. Dia sudah mampu membaca takdir manusia, ya. Apakah itu masuk akal, ya? Muhammad mendapatkan wahyu dan disuruh sahabat mampu membaca ribuan tahun ke depan dan terjadi. Itu tidak masuk akal secara logis. Muhammad membelah bulan, itu tidak masuk akal secara logis. Tapi secara umumnya Muhammad menunjukkan dirinya seperti manusia sejatinya biasanya, ya. Dan kalau Anda dominan kepada rasionalis Anda, Tuhan saja tidak rasionalis, ya. Tuhan tidak rasionalis, malaikat, jin, ya, dan sihir, santet. Bahkan Rasulullah pun pernah kena santet, ya. Itu ada kisah-kisahnya. Kesaktian Nabi Sulaiman, apa Anda tidak percaya, ya? Apakah wali-wali yang memiliki karomah Anda tidak percaya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya? Bahkan Tuhan pun itu adalah tidak rasionalis, ya. Kemampuan manusia tertinggi mencari bentuk Tuhan dengan ilmu pengetahuan adalah yang tertinggi, itu adalah rumus Albert Einstein, ya. E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa dan kecepatan cahaya pangkat 2, ya. Di situ dikaji bahwa segala sesuatu di alam semesta ini di dalam rumus Einstein itu tercipta dari energi, baik yang padat ataukah yang tidak padat, ya. Semesta ini tercipta dari energi. Semesta ini berkembang, ya. Dan sesuatu benda padat itu sebenarnya berasal dari energi. Misalnya cincin, ataukah batu, ataukah gelas. Ini semua tercipta dari energi yang dipadatkan dalam kecepatan waktu, ya. Dibentuk. Dan ini ketika dia dibentuk menjadi sesuatu, misalnya seperti ring ini, ataukah gelas, ataukah kulkas dan sebagainya, itu bisa energi itu berubah dan tidak berubah, ya. Tapi ketika dihancurkan, dileburkan, dia menjadi energi lagi. Semua unsur di segala semesta ini tercipta dari energi.
Dan secara ilmiah ya, manusia peneliti-peneliti ini semua dari rumus Albert Einstein itu yang tidak percaya Tuhan secara gaib, dia mencari penelitian, mencari Tuhan, dia meyakini Tuhan itu adalah energi itu sendiri ya. Baik semesta ini tercipta dari energi, dia berdiri sendiri, berkembang, meluas dan hidup ya. Itu pencapaian tertinggi manusia dalam mencari Tuhan secara ilmu pengetahuan ya. Jadi peneliti-peneliti yang tidak percaya agama, yang tidak percaya gaib, meneliti mencari Tuhan. Jadi yang tertinggi dari pikiran manusia itu adalah energi ya. Itu yang banyak diyakini. Tapi ini akan dibahas sangat jauh. Anda perlu buka data-data ya tentang rumus Einstein, kenapa dia dikagumi sebagai ilmuwan Eropa yang luar biasa ya, karena seperti itu ya. Dan energi ini pun kalau difikirkan secara logika itu sangat-sangat besar ya. Manusia tidak akan mampu, karena di dunia ini saja ya, dengan 7 planet galaksi Bima Sakti itu kita sangat-sangatlah kecil bumi ini dengan banyak jutaan galaksi Bima Sakti. Dalam rumpunan galaksi Bima Sakti itu, rumpunannya ada namanya Andromeda, miliaran Andromeda. Kita hanyalah hempasan debu yang sangat kecil ya. Jadi manusia tidak akan mampu memikirkan alam semesta yang super besar ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada ya, tapi kesaktian ataukah yang disebut mukjizat ataukah karomah itu adalah milik Allah ya. Mau-maunya Allah. Kenapa kadang manusia itu super cerdas ya, logisnya tinggi, ilmu pengetahuannya tinggi, tapi tetap kalah sama kehendak Allah ya. Mana buktinya ya? Misalnya pesawat Lion Air yang jatuh ataukah pesawat-pesawat yang lainnya. Siapa yang pernah tahu dia bisa membaca ke depan bahwa dia orang-orang cerdas, dia sudah mencoba melindungi dirinya dengan berbagai cara, dengan security yang banyak di rumahnya, dengan misalnya senjata-senjata, tapi kok dia meninggal di atas pesawat ya. Siapa yang pernah tahu seperti itu ya? Dan tidak ada pernah mampu membaca seperti itu. Itu buktinya Tuhan lebih kuasa atas diri kita dibandingkan kecerdasan akal kita ya. Akal kita ini di sisi Tuhan sangat-sangat kecil ya dibanding segala sesuatu. Misalnya Anda di jalan raya, Anda sudah berhati-hati pakai sabuk pengaman, Anda sudah bagaimana mawas diri supaya selamat, tapi kok Anda kadang ketemu jalan berlubang tidak sadar atau orang menabrak Anda. Itu artinya tiada daya dan upaya selain kehendak Allah ya. Sama dengan kesaktian juga, bisa-bisa saja Allah memberikan hal itu kepada para nabi, kepada para wali ya, kepada para orang-orang yang dikehendaki atas kehendak Dia ya. Contoh yang terkenal adalah Jenderal Sudirman yang tidak pernah mempan dengan senjata. Kenapa ya? Kehendak Allah ya, bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena Allah. Kenapa kadang di perang kemerdekaan hanya menggunakan bambu tapi merdeka? Ya itu karena kehendak Allah ya. Dia tidak mampu merekam bukti-bukti semua sejarah per masing-masing orang ya. Yang ditahu hanyalah cerita secara keseluruhan ya. Jadi tidak tahu dia apa yang semua masing-masing orang lakukan di saat itu. Dia hanya taunya sejarah itu menggunakan bambu ya. Kalau dia interview satu persatu ya, dari sekian ribu orang akan ketahuanlah cerita-cerita yang banyak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Tuhan ya. Kalau Anda dominan menggunakan rasionalis Anda, berarti Anda tidak percaya dengan karomah-karomah para wali ya, 9 wali songo. Itu batal di kepala Anda kalau Anda menggunakan rasional kepala Anda. Ataupun orang-orang yang diselamatkan misalnya seperti di tsunami Aceh. Ada bayi yang sudah ketutup lumpur saja itu masih hidup ya. Meskipun kena tsunami, itu adalah kehendak Allah. Ada orang yang diselamatkan meskipun rumahnya dari pagar, tapi memasang foto-foto para wali dari tsunami tersebut. Itu bagaimana Anda menjelaskan secara logika? Bahkan bayi pun yang belum saatnya meninggal itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kesaktian dan karomah itu ada. Itu berasal dari Tuhan. Kalau Anda percaya metafisik atau gaib. Kalau Anda tidak percaya ya
Buat apa Anda punya agama ya? Karena Tuhan itu saja metafisik, malaikat itu saja metafisik ya. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu dominan metafisik. Bahkan Muhammad pun bisa membuat Al-Quran itu tidak masuk akal ya. Bagaimana Anda punya agama kalau otak Anda adalah seorang rasionalis ya, seperti itu. Banyak yang tidak sejalan dengan akal, meskipun pada semakin tahun terus maju ya, ilmu pengetahuan semakin bertambah ya. Jadi segala apa yang disebut dengan karomah, mukjizat Nabi Isa, Nabi Sulaiman itu ada ya kalau Anda seorang Islam. Dan mau-maunya Tuhan kepada hamba tersebut, karena segala sesuatu, mau ilmu apapun itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pun kisah-kisah yang tidak masuk akal, khususnya untuk pelanggan-pelanggan saya, baik itu TNI ataukah itu Kopassus, yang selamat ya ketika menggunakan mustika yang diritualkan dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal. Ada kisah seorang kepala desa dari daerah tertentu yang memaharkan ke saya, setiap menggunakan mustika yang saya pakai sampai penyakitnya mengalami kesembuhan. Bahkan yang unik, setiap dia keluar hujan selalu berhenti. Ada kisah-kisah seperti itu, dan mungkin Anda pernah dengar di sekitar daerah Anda, dan itu real ya, berdasarkan testimoni mereka, dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di alam semesta ini. Nah, seperti itu jawaban singkatnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan mengerti maksud Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel ini. Karena gaib dan logis ini sangat susah dipertemukan, meskipun beberapa hal dalam Al-Quran itu sudah mulai banyak bisa dicari dengan ilmiah. Misalnya seperti dua jenis air, asin dan tawar, tidak pernah bisa menyatu, itu ada ditemukan ya. Ada api di dalam laut, itu sudah diteliti dan ditemukan. Gunung warna-warni, itu sudah ditemukan ya. Ataukah Bahtera Nuh ya, ataukah gunung sebagai pondasi bumi ya, ataukah langit-langit ini meluas, itu sudah ditemukan dengan ilmu pengetahuan. Tapi masih banyak lagi yang belum ditemukan. Nah, semoga Anda paham penjelasan saya ini ya. Jadi logis kita hanyalah kecil dibandingkan kekuasaan Tuhan, dan segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan Sang Maha Tunggal. Semoga berkah bermanfaat. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, law of attraction, dan ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Aki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang keindahan batu bacan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.